Di dalam kitab tersebut diceritakan memang ada saat ketika baginda Nabi Agung Muhammad SAW khutbah itu panjang, lama, ada saatnya. Tapi sebagian besar khutbah yang beliau lakukan itu tidak panjang, pendek. Karena apa? Kalimat yang keluar dari lisan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW ini langsung mengenai kepada pokok permasalahan. Bahkan ketika beliau tengah-tengah berkhutbah, ada salah seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid. Kemudian sahabat ini langsung duduk. Kemudian baginda Nabi Agung Muhammad SAW menghentikan khutbahnya sebentar, kemudian meminta kepada sahabat yang baru datang ini, mengatakan, kamu baru masuk masjid, lakukan sholat 2 rakaat. Padahal Rasulullah sudah khutbah ini. Beliau begitu memperhatikan, tidak asal-asalan. Dan juga beliau memperhatikan ketika beliau berkhutbah di hadapan siapa, materinya yang disampaikan sesuai dengan yang beliau hadapi, audien atau jamaah atau sahabat yang dihadapi. Ketika orang yang mohon maaf, pemahaman pengertian tentang Islam masih awam, maka beliau berbicara tentang yang awam-awam tentang agama Islam. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf, banyak sekali orang yang gagal paham. Mungkin kalau berbicara seperti ini, rakyatnya masih umum, pemahamannya tidak sama, macam-macam, maka lebih bijaksana ketika kita berbicara yang sifatnya umum, bukan yang sifatnya khusus, jangan. Ketika kita bercerita tentang khusus, misal kita berbicara tentang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali tidak sama dengan kita, kemudian kita berbicara wali. Kemudian ada salah seorang atau salah 3 atau salah 4 orang memahami salah tentang wali. Ketika kita bercerita ada wali fulan bisa berjalan ke sini sekian waktu, bisa melakukan ibadah ini sekian waktu dan ini dan itu, yang mohon maaf ketika dilogika gak masuk akal. Oh yo. Nah ini yang bahaya. Kenapa? Kita menyebabkan orang menjadi ingkar, menjadi kufur tentang nikmat yang diberikan Allah, yang dikhususkan Allah kepada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati betul. Ini ada sebagian ustaz, ada sebagian kiai, mungkin ada dai mubalik. Ayo kita berbicara di hadapan audiens apa yang mereka pahami. Kita lihat dulu. Kecuali ada acara khusus. Acara khusus silahkan sudah. Mau bicara apa sesuai pemahaman mereka, insya Allah tidak ada. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW khutbahnya singkat, padat, jelas, mengena dan enak di hati, dan hikmah kalimat yang keluar daripada lisan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW ini hikmahnya luar biasa. Makanya banyak sahabat yang bisa melanjutkan tongkat estafet dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Padahal sahabat ini banyak yang umi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi kok bisa hebat. Mohon maaf, menurut saya ketika saya membaca, sahabat ini memiliki satu keistimewaan. Apa? Rasa cinta kepada Nabi Muhammad ini luar biasa. Makanya ketika beliau berbicara betul-betul direkam. Kalau orang senang sama orang lain, maka akan dicontoh, akan mengingat apa yang menjadi nasihat, apa diingat apa yang beliau lakukan. Termasuk, mohon maaf, saya berikan contoh kepada saya. Saya awal muasal ketemu dengan guru saya, kemudian pada setelah saya berbicara ngobrol sekian, kemudian beliau bercerita tentang salah satu keistimewaan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai saat ini saya cerita. Sampai saat ini saya ingat cerita beliau, dan itu sering beberapa kali saya ceritakan di majelis-majelis. Tapi mohon maaf, malam ini tidak bisa. Kalau saya ceritakan bisa sampai jam 11. Kita anteni sampai jam 11 apa ini. Yang 11 kurang seperempat akan saya tutup. Nah, ini termasuk mohon maaf. Ketika baginda Nabi Agung Muhammad SAW khutbah, beliau tidak, mohon maaf, bahasa Jawa ini kecing, tahu kecing ya? Nyireni salah satu audien atau beberapa atau kelompok, kemudian aib kekurangannya akan diangkat di situ. Tidak pernah. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW tidak pernah seperti itu. Beliau berbicara sesuai pemahamannya, tidak mengungkap, tidak mengukir daripada kesalahan individu atau